Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saudara Waalaikumsalam Fauzan, warahmatullahi saudara Ali, wabarakatuh. apa kabarnya nih? Wah, alhamdulillah, khair, khair. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kabar baik. Insya Allah. Nah, kan kita pada minggu ini berbicara tentang sejarah perkembangan filologi. Mungkin saya pribadi pengen dengar nih dari saudara Fauzan, apa sih yang saudara Fauzan ketahui tentang sejarah perkembangan filologi? Kalau menurut saudara Fauzan gitu ya. Ya baik, sedikit yang saya pahami dari sejarah filologi atas apa yang telah saya baca, bahwasanya sejarah filologi pada masa Romawi sejak abad ketiga sebelum Masehi, Romawi Barat itu melakukan kegiatan filologi, yang mana filologi mereka membahas tentang naskah-naskah berbahasa Latin dan berbahasa Yunani. Namun, mereka lebih mengarah kepada naskah-naskah berbahasa Latin dan tidak terlalu fokus kepada membahas naskah-naskah Yunani. Bangsa Romawi lebih tertarik kepada membahas naskah-naskah sastra dan naskah-naskah keagamaan. Keagamaan yang dimaksud di sini ialah keagamaan Kristen. Maka itulah penyebabnya kenapa Roma menjadi pusat penyebaran agama Kristen. Dan kemudian sejak abad keempat, bangsa Romawi Barat juga pernah ada meninggalkan penulisan naskah yang menggunakan gulungan papirus. Nah, sebagaimana telah saya telusuri apa itu papirus. Papirus ialah sejenis tanaman cairan yang dikenal sebagai bahan untuk membuat kertas pada zaman kuno. Mungkin cukup sekian yang dapat saya terangkan ya. Ya, saya kembalikan kepada Saudara Fajri. Ya, terima kasih kepada saudara Fauzan ya. Nah, Iya. Kita pengen dengar juga nih apa sih pengetahuan-pengetahuan yang atau informasi-informasi yang dimiliki oleh saudara Ali Sakti mengenai tentang sejarah perkembangan filologi. Kita pengen dengar juga ya saudara Fauzan ya. Ya, Mungkin benar. kepada saudara Ali dipersilahkan untuk Ya, menyampaikan pengetahuannya mengenai tentang sejarah filologi. Kepada saudara Ali dipersilahkan. Baik, Syukran. Di sini saya ingin membahas tentang ada dua. Yang pertama itu naskah Nusantara dan para pedagang. Jadi pada abad ke-16 itu ialah awal-awal daripada bangsa Barat ingin merekrut, ingin mengambil naskah-naskah Nusantara atau manuskrip. Jadi mereka itu daripada pedagang-pedagang Barat itu berkomodisi untuk mengambil berkomodisi layak jual daripada naskah-naskah ini. Jadi pada awalnya waktu itu mereka ingin menjual daripada naskah-naskah daripada Nusantara atau manuskrip seperti yang pernah terjadi di pada abad ke-1, yaitu terjadi di Laut Tengah. Nah, itu pada abad pertama itu terjadi, yaitu pengambilan daripada naskah-naskah itu diambil daripada kalangan kuil, pesantren atau tempat-tempat bersejarah lainnya. Nah, orang-orang yang selalu untuk hal ini, yaitu pengumpulan naskah atau aktif dalam hal ini, yaitu seperti paling aktifnya itu Potter Flores atau Potter Williams. Jadi beliau ini paling aktif dalam perdagangan tentang naskah-naskah atau manuskrip dari Nusantara. Sementara itu Edward Hotchkiss merupakan kolektor atau sebagai pengumpul gitu. Dia memiliki koleksi kolektor lah tentang penaskahan Nusantara. Yang kedua yaitu tentang telaah Nusantara para penginjil. Jadi ada dulu orang-orang yang ingin menelaah dan mengaplikan ke kitab Injil, yaitu pada tahun 1629 itu terjadi. Terbitlah Alkitab pertama yang berbahasa Melayu oleh penginjil yang diterbitkan John Colbert Palestine. Mungkin seperti itu. Ali atas pemaparannya ya, mengenai pemahaman saudara Ali tentang sejarah perkembangan filologi. Iya. Nah, tentang tadi apakah saudara perlu saya Fauzan juga menjelaskan ya? Boleh. Oke. Ya, kepada teman-teman ya. Menurut kami ya, bicara tentang sejarah filologi sebagaimana yang dijelaskan dari saudara Fauzan,
dan saudara Ali tentu itu berbeda zamannya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sejarah filologi memiliki beberapa tahapan. Nah, tentu ketika berbicara tentang tahapan itu ada permulaan. Kami akan berbicara tentang sejarah filologi pada era Eropa Daratan. Nah, berbicara tentang permulaan sejarah filologi di Eropa Daratan, itu sejarah filologi dikenal dengan oleh para ilmuwan yang kala itu ilmuwan tersebut berkumpul di kota Iskandaria yang sempat kita singgung pada minggu lalu ya. Kota Iskandaria itu ada di sana sebuah perpustakaan yang dulu adalah sebuah kuil yang digunakan untuk menyembah sembilan Dewi Muses itu dialihfungsikan di kemudian hari menjadi perpustakaan. Nah, di situ terdapat gulungan papirus sebagaimana yang dijelaskan oleh saudara Fauzan tadi. Nah, ilmuwan di sana berkumpul untuk menentu bahwa para ilmuwan yang kala itu berusaha untuk membaca tulisan tersebut bukanlah ilmuwan yang hanya paham tentang satu cabang ilmu saja, melainkan mereka memiliki kemampuan kepada ilmu-ilmu lainnya. Contohnya mereka membaca tulisan yang kala itu tidak lazim digunakan di kalangan mereka, yakni tulisan Funisia. Nah, tulisan Funisia itu tidak lazim karena tulisan tersebut digunakan pada abad 8 sebelum Masehi. Sementara mereka kala itu di abad ketiga sebelum Masehi. Tentu sudah jauh ya tulisan tersebut ditinggalkan. Nah, sehingga mereka ahli juga di dalam ilmu tulis dan mereka juga ahli dalam ilmu bahasa, serta juga ada yang ahli dalam ilmu kedokteran, ahli dalam ilmu hukum, filsafat. Nah, ketika mereka membuka gulungan tersebut, kebetulan tentang kedokteran, tentu ada ejaan-ejaan yang mereka perbaiki sehingga lebih baik lagi salinan tersebut sehingga mudah dipahami. Demikian mungkin teman-teman kalau dari kami ya kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin karena juga keterbatasan waktu di antara kita semua ya. Mungkin karena saya membuka maka saya yang menutup. Terima kasih atas teman-teman waktunya di teman sibuk dengan segala aktivitas berbagai macam kegiatan tentunya masih sempat meluangkan waktunya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.